Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa-siswi kelas 10 TKP sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari kearsipan itu sendiri ya, yaitu soalnya buat jadwal retensi arsip berdasarkan golongan-golongannya sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional Indonesia atau ANRI. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, golongan-golongan sesuai dengan ketentuan ANRI itu yang mana sih golongan-golongan arsip itu? Nah, di sini ada tabelnya ya. Kenapa saya kasih hitam? Karena itu tidak boleh diganti ya. Ini adalah contoh format dari JRA ya, format tabelnya. Nah, ini golongan-golongan arsipnya yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna. Arsip vital itu yang mana sih? Nah, arsip vital itu sifatnya abadi ya, sifatnya abadi. Kemudian arsip penting itu biasanya durasi aktifnya itu lama ya, durasi aktifnya lama. Kemudian inaktifnya begitupun inaktifnya ya, kisaran 25 tahun lah. Itu tergantung dari jenis berkasnya itu sendiri. Nah, kemudian tidak berguna. Tidak berguna itu durasi aktifnya lebih sedikit dibanding arsip penting ya. Yaitu arsip berguna itu paling lama 2 tahun, kemudian inaktifnya 25 tahun. Kenapa? Ketika kita menentukan durasi inaktifnya di sini, maka otomatis tindakan yang akan kita lakukan di situ adalah pemusnahan, ya, pemusnahan. Nah, pertanyaannya, arsip tidak berguna kok 1 bulan kemudian inaktifnya tidak ada, kemudian kenapa dimusnahkan? Nah, jadi kenapa dimusnahkan? Karena dia termasuk dalam kategori arsip tidak berguna dan masa durasi aktifnya itu cuma 1 bulan. Ya, beda dengan arsip vital, memang dia tidak memiliki durasi aktif ya, karena dia aktif selamanya. Beda dengan undangan, dia itu cuma berlaku 1 bulan ya. Contoh kecilnya saja, undangan mantan kalian ya. Undangan mantan kalian itu paling berlaku 3 hari sudah dibuang ya. Jadi itu contohnya. Baik, kita akan langsung masuk, itu sedikit penjelasan ya mengenai isi-isi tabel di dalam ini. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit kelengkapan pembuatan dari jadwal retensi arsip. Nah, kelengkapan yang pertama itu 15 buah surat ya. Buat 15 buah surat harus memenuhi semua golongan arsip dan buat sendiri ya. Buat sendiri di sini saya akan sedikit meringankan, bisa buat sendiri dan bisa download ya, bisa download ya, karena tidak mungkin juga kalian buat arsip vital daftar saham kalian buat sendiri daftar sahamnya, tidak mungkin. Oke, kemudian kelengkapan yang kedua itu adalah format JRA. Nah, format JRA itu ini sudah ya, ini sudah saya buatkan contohnya. Nah, kenapa di sini ada tulisan hitam dan merah? Hitam ini tidak boleh diganti, artinya ini sifatnya permanen dari formatnya ya. Kemudian yang merah ini kenapa kok tulisannya di sini merah? Nah, ini hanya salah satu contoh ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ini bisa diperbanyak ya. Sebanyak 15 buah surat kita golongkan masuk di vital, penting, tidak berguna atau berguna. Meskipun kalian cuma dapat 1 contoh vital bisa, kalian cuma dapat 3 contoh penting bisa, artinya dari keempat ini harus terpenuhi golongan ini, ada golongan 4 ya, 4 golongan di sini dan harus terdiri dari 15 buah surat. Entah itu kalian vitalnya mau 1, pentingnya mau 3, bergunanya atau tidak bergunanya 12, 13, 14, 15, artinya bisa seperti itu ya. Oke, saya jelaskan sedikit formatnya. Oke, golongan arsip. Yang pertama itu ada golongan vital. Artinya arsip vital itu dimasukkan dalam kategori abadi. Nah, salah satunya contohnya itu adalah daftar saham, ada akta pendirian perusahaan, ada akta tanah, kemudian ada surat keputusan. Ya, itu semua adalah contoh dari arsip abadi. Silahkan dicari contohnya ya. Kemudian dia itu tidak memiliki usia ya, dia tidak memiliki usia, artinya dia itu bersifat permanen atau abadi. Dia itu sewaktu-waktu dibutuhkan sepanjang masa selama perusahaan itu masih ada, kecuali bangkrut ya. Oke. Kedua yaitu arsip penting. Nah, arsip penting itu juga contohnya banyak ya. Saya kasih contohnya, salah satunya adalah data keuangan, ada data cek berkas, ada surat perjanjian. Nah,
Durasinya itu masing-masing di sini ya. Untuk arsip penting itu bisa diisi 5 tahun, 25 tahun ya. Bisa juga diisi sesuai kebutuhannya. Maksudnya di sini usia arsip ya. Di sini bisa ditulisi sesuai kebutuhan. Artinya kebutuhan perusahaan kalian itu menggunakan sampai kapan, seperti itu ya. Kemudian arsip berguna ya, arsip berguna. Arsip berguna itu banyak contohnya ya. Arsip berguna itu salah satu contohnya dana neraca, ada juga laporan tahunan dan sebagainya. Nah, masa aktifnya itu cuma 2 tahun, ya 2 tahun. Inilah perbedaan arsip penting dengan arsip berguna. Arsip penting itu masa durasinya itu 5 tahun dan kadang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian. Beda dengan berguna ya. Arsip berguna itu ditentukan selama 2 tahun dan maksimal penyimpanannya itu 10 tahun ya. Di sini bukan 25 tahun. Oke, kemudian arsip tidak berguna. Arsip tidak berguna di sini contohnya yaitu undangan ataupun pengumuman ya. Pengumuman. Ya, paling lama juga sama ya. Paling lama itu 1 bulan. Semuanya 1 bulan untuk tidak berguna. Untuk inaktifnya sendiri itu tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena sifatnya dia tidak berguna, hanya dibutuhkan sewaktu-waktu saja ya. Contohnya arsip tidak berguna ini surat himbauan yang kemarin ya, yang kemarin saya kirim, yang kalian sebar untuk instruksi diliburkan ya, sekolah diliburkan. Nah, itu salah satu contohnya. Itu contoh surat pengumuman atau surat himbauan, bisa juga dimasukkan di situ. Nah, kemudian keterangan di sini artinya tindakan ya, tindakan apakah arsipnya, jika dia masuk dalam golongan vital itu ditulis abadi, jika masuk penting, berguna dan tidak berguna itu artinya dia bisa dimusnahkan. Oke, sekian penjelasan dari tugas 2 ini. Adapun yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di grup yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.